Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teka di Isal Host. Hari ini saya Isal kedatangan tamu spesial banget nih di tengah-tengah kita semua. Ini ada Ibu Fatmawati dari Desa Batero, Kecamatan Tenom ya Bu ya. Iya. Jadi di mana Ibu Fatmawati ini sendiri sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu tentang kehidupan ibu yang sangat-sangat prihatin banget ya Bu. Iya. Ibu seorang ibu rumah tangga merawat anak yang seorang tunarungu, di mana kondisi ibu sendiri itu adalah tunanetra yang nggak bisa melihat. Bahkan beliau juga merawat ibunya yang berumur 67 tahun dalam kondisi saat ini sedang mengalami gangguan jiwa ya Ibu ya. Iya benar. Gitu Bu ya. Ibu kesini tadi Ibu diantar ya. Ya. Ya ampun, Ibu, kita bercerita sedikit ya malam ini sama teman-teman dan sahabat Isal Host yang ada di rumah ya, Ya boleh. tentang kehidupan Ibu, bagaimana bisa Ibu kuat banget hadapi istilahnya permasalahan hidup ini, tapi Ibu masih tegar dengan berbagai masalah yang Ibu hadapi. Iya, Ibu. Ibu kondisi kita cerita sedikit tentang Ibu. Boleh. Ibu tunanetranya udah lama atau ada sakit emang dari bawaan dari kecil? Enggak, atau saya dari umur 2 tahun. dari umur 2 tahun, berarti Iya. Bu dari bayinya memang belum tunanetra. Enggak tunanetra, jadi Enggak. memang dari cacat. umur 2 cacat. Oh, bisa Ibu ceritakan sedikit Ibu ke sahabat Boleh. yang ada di rumah? Boleh. Nama saya Fatmawati, tinggal di Desa Batero, Kecamatan Tunom. Saya mengalami cacat ini sejak umur 2 tahun. Karena saya kecil ditinggal sama orang tua laki-laki atau bapak. Umur 15 hari ditinggal sama bapak saya dulu, bapak kawin lagi, tinggal sama nenek di rumah, sama nenek saya ya. Tinggal ya sama mama juga, tapi umur 2 tahun saya mama kawin lagi, saya hidup sama nenek. Tinggal sama nenek. Sesudah itu umur saya 12 tahun, saya dijemput ke panti sosial. Oh, Ibu sempat tinggal di panti sosial? Sempat di Jabal Ghafur namanya. Di sini? Aceh Sigli. Oh, Sigli. Oh, ya, Sigli, di Jawa Sigli. Iya. Setelah itu saya sekolah di sana ada 5 tahun kurang lebih. Udah itu pindah ke Ulekaring. Saya menuju masuk SLB, di sana ada 5 tahun. Setelah itu aku dibawa ke Medan belajar pijit atau ngurut kalau bahasa Aceh. Iya. Udah itu 2 tahun di tebing tinggi, saya terjun ke lapangan memijit di kota Medan. Atau mengurut kan. 8 tahun ada kira-kira di Medan, baru pulang 2010 saya balik ke Aceh Jaya. Udah itu saya menikah di sini, terus punya anak 1 orang yang sekarang ini yang ada, Muhammad Hakiki ya, Dek Muhammad yang Hakiki. Sekarang dia juga cacat karunia Allah. Iya. Jadi Ibu adik Hakiki ini cacatnya dari lahir juga? Bukan. Bukan juga, bukan dari dia lahir. cacatnya umur 10 bulan. Kalau kata dokter itu step. Pertama awalnya step. Lama-lama. Pertama dia umur 10 bulan dia masih bisa ngomong, masih bisa manggil mama, bapak gitu. Manggil ayah, abang. Setelah itu lama-lama hilang, nggak bisa ngomong lagi. Habis step itu langsung hilang gitu ya? Hilang. Nggak lama. Umur 4 tahun udah nggak bisa apa-apa. Dulu mendengar pun bisa dia, Bu. Oh iya. Mendengar pun bisa. Itulah. Udah jalan dikasih Allah ya Bu ya? Iya. Oh gitu. Berarti Ibu berdua sama Rizky dan ada ibunya Ibu ya Ibu? Saya sama anak di rumah sejak umur 4 tahun anak bersama anak. Dulu ada ayahnya sudah pisah sama kita. Oh berarti maaf bukan meninggal tapi pisah hidup. Ya. Udah itu saya tinggal sama anak berdua di rumah. Mama baru 2 tahun tinggal sama kita. 2 tahun ini. Dulunya dia di pinggir jalan. Ini adik ini mungkin tahu nih, sering lihat dia. Maksudnya dulu ibunya ibu yang itu di rumah dia sendiri, tapi dia sering di jalan, sering duduk di jalan. Karena sakit yang dia derita itu ya, gangguan jiwa itu ya. Ya. Oh, jadi karena pikirannya tuh sudah kayak anak-anak. Oh ya, yang namanya orang tua balik lagi ke anak-anak dengan kondisi dia yang maaf kita bilang
lagi sakit jiwa nggak mungkin tinggal sendiri ya. Nggak mungkin. Jadi Ya. Karena dia udah memang harus ini. Sekarang dia dikurung, nggak bisa kemana-mana. Maksudnya ibu kurung di rumah karena memang kondisinya udah prihatin banget ya, Ya, Bu ya. karena kan kalau begitu dibuka dia langsung lari. Kalau nggak ke jalan dia ke hutan larinya. Oh gitu. Makanya sekarang ibu ngambil inisiatif untuk dirawat di rumah ibu biar ibu bisa kontrol lah istilahnya ya. Iya. Maaf nih Bu, sebelumnya ibu kan dengan kondisi seperti ini, seorang tunanetra yang nggak bisa lihat, ibu penglihatan ibu sama sekali nggak bisa lihat atau Nggak bisa, cuman bayang-bayangan lampu aja tahu. bayang-bayangan lampu? Kalau melihat nggak bisa. Misalnya kalau melihat duit apa, kalau ada kolam-kolam di depan ya joblong aja. Serius, ibu pernah kecebur juga Ada, gitu? ada masuk paret sering. Ya Allah, ibu, tapi ibu masih tetap strong ya, Alhamdulillah kuat ya, kuat. ya. Alhamdulillah kuat. Itu yang jadi pertanyaan saya kan, ibu punya keluarga lain kah selain ibu misalkan adik kah atau apa? Saya punya adik 2 orang tapi lain bapak. Gitu, maksud saya dengan kondisi ibu yang begini, ibu merawat anak juga yang tuna rungu, terus ibu merawat lagi kondisi ibunya ibu yang maaf kita bilang sakit jiwa tadi. Dengan kondisi ibu seperti ini apa nggak ada saudara lain yang bisa mengurus gitu, Bu? Ya, tapi mereka juga kurang mampu. Mereka kurang mampu. Iya, tapi kan kemarin tuh apa namanya, kalau bilang itu permintaan saya sama adik gitu. Biarlah mama yang saya rawat karena mereka kan kalau adik yang laki-laki dia punya istri, adik yang perempuan dia punya suami. Kan kita menjaga keharmonisan rumah orang itu juga kan, rumah tangga orang itu kan. Masya Allah, Ibu. Nah, jadi kan biar aku yang merawat aja karena kan aku nggak ada mengganggu, misalnya nggak mengganggu istilah dalam keluarga, nggak ada mengganggu gitu, nggak ada mengganggu orang lain. Nggak mengganggu orang lain, tapi Maksudnya- dengan kondisi ibu seperti ini, Ya, tapi ibu itu kan- bisa gitu ya, Iya, Bu ya. tapi itu udah kewajiban kita kan sebagai anak gitu. Anak ya merawat orang tua, Masya Allah, ibu dengan kondisi ibu yang seperti ini masih memikirkan gimana caranya harus bisa merawat orang tua dan nggak mau menyusahkan adik-adik yang maaf kita bilang mempunyai rumah tangga sendiri. Bener-bener mulia banget, Bu, hati ibu. Nggak tau bilang kita kayak gitu karena kondisi ibu sendiri kan memang sebenarnya ibunya sendiri yang butuh bantuan, ibu Iya, memang sendiri yang butuh bantuan. Memang butuh bantuan, butuh teman di rumah, Iya, tapi butuh ibu teman, bisa ya. merawat ibunya ibu yang sakit jiwa bersama anak juga yang tunarungu ya, Bu ya. Iya. Gimana ibu dalam kehidupan sehari-hari, kok bisa ibu sekuat ini gitu? Ya, Kok bisa aku- ibu bisa lah istilahnya ngerawat anak-anak, ngerawat mama. Ya kita, Bu, namanya kita itu hidup memang harus mandiri, Bu. Walaupun kuat nggak kuat harus kuat. Iya, Bu. Sanggup nggak sanggup harus sanggup kan. Nah, gitu. Terus ibu ini Isal mau tanya juga, Bu, kan ini kita bercerita sedikit sambil santai aja, Bu, nggak apa-apa ya. Iya. Ibu hari-harinya itu gimana, Bu, di rumah? Misalkan ibu bangun tidurnya dengan kondisi ibu seperti ini, merawat Muhammad Hakiki, terus merawat ibunya ibu, itu gimana tuh? Coba. Saya bangun tidur itu 4:30, Bu. 4:30 subuh Iya, ibu iya, bangun. bangun terus masak air, masak nasi karena mama saya tuh taunya cuma makan. Dia minta makan, nggak menunggu 1 jam dia minta makan karena kan setelah dia makan tuh dia lupa, nggak ingat lagi minta lagi gitu. Tadi saya bangun tidur itu jam 7 nasinya harus ada, udah ada siap makan. Nah, terus siap-siapin anak sekolah, kalau sekarang ini baru sekolah, dia baru sekitar 2 bulan ada masuk sekolah SLB kan, sebelumnya dia nggak ada sekolah. Nah, udah beres-beresin anak baru ngurus mama, udah siap ngurus mama, udah kasih makan dia semua, baru nanti baru ke kamar mandi nyuci atau apa gitu. Gitu. Kalau ada nanti udah siap-siap kerja di rumah, kalau ada orang suruh kupas kelapa, saya kupas kelapa atau peliu bahasa Aceh. Oh iya, itu pekerjaan ibu. Iya, itu kalau misalnya ada yang nyuruh tolong kupas kelapa, ada waktu ya saya kupas Bisa ibu kelapa. kupas kelapa dalam Alhamdulillah kondisi- bisa, Bu. Demi uang, Bu. Demi mencari rezeki. Iya. Si Muhammad Hakiki sendiri Sekolah SLB baru aja sekitar kurang lebih ada 2 bulan, Bu. gitu, Bu. Ya Allah, Bu, saya nggak bisa bayangin dengan kondisi ibu seperti ini. Bu harus merawat anak, merawat ibu, gimana caranya tuh masih di luar kita yang sehat aja kadang-kadang kan ngerawat orang sakit kadang aduh gitu kan, apalagi ibu dengan kondisi seperti ini. Masya Allah banget ya, Bu.
Ya kadang tapi saya Bu kayak mana lah namanya orang tua itu, kadang aku sering nggak tidur kalau malam karena dia kalau malam tuh menjerit-jerit, menangis, menjerit. Belumnya di tokok-tokoknya pintu. Ya ampun. Gitu ya. Sering nggak tidur kalau malam karena dia menjerit, menangis dia. Iya kan dia menjaga, kita kan menjaga juga. Dia nggak tidur, kita ikut nggak tidur. Terus ibu sendiri nih jadi tulang punggung keluarga ya, kalau Isal nggak salah ya. Untuk sekarang ini. Untuk saat ini kan ibu sendiri, ibu harus menghidupi anak, menghidupi ibunya ibu. Pekerjaan ibu itu kalau Isal nggak salah tuh cuman sebagai tukang pijat. Tukang pijit atau urut. Tukang urut ya kalau bahasa Aceh kita bilang. Tukang urut itu ada setiap hari? Tidak. Kadang-kadang satu hari satu, kadang-kadang seminggu satu, kadang-kadang seminggu ada 3 orang. Pernah juga kalau bulan puasa itu 1 bulan penuh itu nggak mijit. Jadi gimana ibu? Kan itu mata pencaharian ibu kan? Itu dengan kondisi 1 minggu satu yang kita bilang upahnya mungkin 50.000 lah. Itu seminggu untuk kehidupan saya rasa nggak cukup ya? Nggak cukup. Selain itu Bu, selain pijat itu ada pekerjaan lain. Nah itu tadi kalau ada orang kupas kelapa. Apa aja yang disuruh orang berarti ibu mau lah. Iya, misalnya kalau musim orang ke ladang suruh cabut bibit kan, untuk nanam bibit. Nanti dikasih gitu sama orang ibu ya. Kalau ada kupas kacang orang saya kupas. Apa yang bisa aku kerjakan? Nah, Bu, kalau nanam padi nyuci kan nggak mungkin nggak dipercaya orang. Iya. Misalnya mau jadi tukang gosok, padahal kita bisa gosok tapi orang kan nggak percaya Bu. Padahal ibu di rumah juga kerjaan itu ya. Dan dengan kondisi ibu seperti ini udah pasti kalau di rumah sendiri ya hafal lah Bu ya. Kalau misalkan ibu pijat-pijat kan ke rumah ya, ke rumah customer lah, ke rumah ya, orang. kalau dia ke kita ya, kalau dijemput, kalau kadang-kadang ya di rumah kita Iya, gitu. dipapah lah ya berarti karena ibu kan nggak tahu kondisi keluarganya. Itu mijit pun di lantai. Nggak ada orang dinas sosial pun nggak pernah jenguk kita, ngasih apa, dilihat-lihat kita. Maunya sekali-sekali orang dinas sosial ditengoklah kita ke rumah ya. Saya mohon. Tisu dong. Udah Bu ya, tenang ya Bu. Berarti selama ini kayak gitu ya Bu ya. Bantuan Tapi orang ini kan nengok tadi gimana kondisi rumahku. Meja di lantai, ada kasur itu yang rusak. Setiap hari dengan kondisi seperti ini Bu. Iya. Jadi kalau pijat ibu di rumah, kalau di rumah ya yang posisinya seperti itu. Iya, ada ya gitu aja Bu di bawah di lantai. Tapi selama ini memang ada Ya seharusnya kalau orang pijat itu ada tempat-tempat tidurnya ya, kayak seperti di rumah sakit ya, kayak di klinik. Memangnya sebenarnya kami pijat itu klinik, bukan klinik. Oh, tapi yang waktu pas ibu praktek di bidannya harusnya ya di klinik, tapi ya cuman karena kondisi ibu yang nggak cukup mampu, lah ya belum mampu. Bukan nggak mampu, belum mungkin belum mampu karena uang apa. Tapi ibu masih tetap terima lah ya, karena untuk mencukupi keluarga tadi ya Bu ya. Iya, karena uang kan istilahnya datang 50 habisnya 100, dari mana kita nggak tahu. Tapi selama ini ada juga kan perhatian dari pemerintah untuk ibunya? Ada. Bukan nggak ada, tapi mungkin setahun sekali ada uang zakat itu. Tapi kalau saya maunya jangan begitu kan. Mau saya itu seperti apa namanya ya, kita bukan meminta tapi mengharap dari pemerintah. Maunya setiap bulan tuh bukan gaji ya, tapi perhatian pemerintah kepada kami. Bukan khusus untuk saya, mungkin ada orang-orang cacat yang lain mungkin lebih sedih dari kita, nggak tahu lah di rumahnya ya. Tapi yang kerasanya aku yang paling sedih, karena yang ku tahu itu cuman aku di rumah tiga cacat semua bisa dibilang ya. Makanya kami sakit-sakit yang merawat orang sakit juga ya kan. Orang sakit kami bertiga, orang sakit tiga di dalam rumah tinggal. Maunya pemerintah kayak mana ya,
Saya mohon sama pemerintah itu lebih memperhatikanlah kami ini. Itu ya, kalau bisa jangan anak yatim piatu aja diperhatikan. Kami tunanetra ini yang cacat ini, yang kalau di rumah saya itu udah lengkap. Ada rumah sakit jiwa, ada panti sosial. Tapi ibu masih tetap kuat ya, masih Ya, tetap alhamdulillah sih kuat. Jadi kalau bisa sih pemerintah tolong perhatikan kepada saya gitu, terutama kepada anak saya dan mama saya yang sudah tua renta, nggak bisa apa-apa. Dia tahu cuman makan dia makan, satu makan jam dan sekali. makan dia. Iya. 1 jam sekali. Udah Itu itu. ibu lakukan, ibu kasih. Misalkan gini bu ya, kayak tadi ibu bilang itu kadang pijat 1 minggu sekali. Itu kalau misalnya memang nggak ada sama sekali, ibu ada dapat nggak misalnya dari warga sekitar, tetangga segala Nggak ada, macam, ada Bu. yang merhatiin? Belum ada. Mungkin belum terbuka hati mereka sama kita. Nggak tahu nanti ya kan. Tapi kalau sekarang Lingkungan sekitar gitu nggak? belum ada. Belum ada. Berarti ibu memang benar-benar sendiri lah istilahnya ya. Ya mandiri. Ada ya ada, enggak ya enggak lah bu Ya. ya. Ibu pagi-pagi memang langsung pergi kerja gitu, ninggalin mama? Enggak, kadang-kadang enggak juga, di rumah situ, di sekitar rumah Bersih-bersih nyuci, gitu bersih-bersih gitu, coba-coba rumput. Ada ayam 2 ekor di rumah, kasih makan ayam itu aja. Nanti kalau ada yang jemput, jarang yang jemput. Kadang-kadang seminggu enggak ada sekali dijemputnya. Gitu. Kondisi rumah ibu sendiri saat ini Ya, kalau kondisi rumah seperti yang kita lihat tadi ya, Ah, yang iya. lihat tadi ya. Itu ya, kalau nggak salah memang rumahnya mau udah pernah kan dapat bantuan dari pemerintah? sudah dibantu, walaupun walaupun nggak seberapa tapi sudah ada. Udah bisa tinggal bu ya. Sudah ya dipakai. Cuman ya, tapi kan nggak bisa juga kita duduk aja di rumah kalau perut kita kosong ya kan Bu. Iya benar bu. Nah, itu Berarti ibu memang setiap hari harus memutar otak, memutar kepala gimana nih untuk makan gimana ya. ya, Untuk betul. makan ini gimana, untuk kasih mama yang minta. Istilahnya kan kalau orang tua sekarang udah balik lagi ke anak-anaknya Iya, ya. Mungkin lebih parah dari Hakiki kalau saya nggak salah ya bu ya. memang lain-lain yang kuhadapi ini. Anakku Hakiki lain lain. lagi, mama lain. Kalau mama kan jaga di rumah, kalau anak ini dia di luar diganggu orang lain, kadang-kadang tak diapain sama orang. Dibully-bully gitu bu ya, karena kondisi dia seperti Karena ini. dia kan nggak bisa mengadu, nggak bisa melapor sama kita kan. Kalau ditanya pun dia nggak bisa menjawab. Tapi dia bermain sama temannya di sini. Bermain, tapi kan Ada rata-rata temannya kan mengganggu. mengganggu dia ya, yang kayak Mengganggu. gitu. Walaupun salah orang ya salah dia juga. Namanya dia nggak bisa ngomong ya diam aja. Kadang-kadang nanti ada orang tuduh ambil mobil, pada mobilan orang bayar, padahal mobil nggak ada di rumah. Kita bayar juga Bu. Ibu bayar. Walaupun hutang-hutang ya bayar. Sampai 250.000 saya bayar ganti punya orang. Itu padahal harusnya bisa untuk makan ya bu ya. Nah itulah kehidupan kami Bu. Tapi ibu termasuk orang yang betul-betul kuat dan strong, makanya Isal pengen kita sharing di sini kan bahwa ibu yang sehat aja bisa merawat anak beserta ibu yang sedang sakit, apalagi mereka-mereka yang di luar sana yang dikasih sempurna sama Allah ya bu. Tapi itulah ibu, ketegaran ibu ya. Mudah-mudahan memang ibu selalu dikasih kesehatan lah sama Allah. Amin. Berarti kalau kondisi Muhammad Hakiki ini udah pernah dibawa ke dokter? Belum. Belum. Emang harapan saya ada, tapi ya Kayak cuman misalkan mikir-mikir dikasih aja. alat atau apa belum ya bu? Belum. Dulu hari itu pernah saya bermohon kepada dinas sosial ya. Saya minta ini alat pendengaran, tapi belum ada, belum dikabul gitu. Entah belum ada, entah kayak mana nggak tahu. Tapi saya udah pernah bermohon kepada dinas sosial. Udah ibu bilang, udah berapa Sudah lama? hari itu, udah berapa bulan yang lalu, setahun yang lalu ya bisa dibilang. Tapi belum datang. Belum. Ya mungkin belum, mungkin harus. Entah belum ada alatnya atau gimana, atau di mana gangguannya tidak tahu. Tadi mana terhambat. Jadi bu, cerita tentang pijat yang ibu bilang kadang seminggu ada, seminggu enggak, kadang 1 hari 1, seminggu 1, itu
mata pencaharian ibu selain itu tadi ya bantu-bantu teman-teman ya? Ya itu tadi, kadang-kadang disuruh kupas kelapa nanti sama orang kan, saya kupas. Kadang-kadang ya kupas kelapa kan cuma 150.000, 150 rupiah satu. 150 150 rupiah. rupiah untuk satu kelapa. Satu, kalau 100 biji kan cuma dapat 15.000. 15.000 Iya, kadang, sehari. iya, enggak, iya, kadang-kadang enggak juga, kadang dapat 500 biji itu, kadang 300 Dengan biji. kondisi ibu seperti ini, ibu bisa kupas kelapa dan penghasilannya cuma 150 rupiah Dalam satu buah. dalam satu buah. Itu untuk mencukupi kebutuhan makan di rumah ibu lah ya istilahnya. Itu gimana Bu ya? Saya gak habis pikir nih, saya kok bisa kayak gitu ya Bu. Ibu Ya. bisa bertahan, tapi ya memang kita ibu berusaha. bertahan kayak gitu ya. Aku kan berusaha. Apa aja gitu Bu. Iya, yang penting ya anakku bisa jajan, bisa makan, kami di rumah bertiga gitu. Bertiga sama mama tadi. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba memang nggak ada sama sekali Bu, itu apa namanya pijat nggak ada, yang disuruh bantu-bantu nggak ada, itu gimana Bu? Sepaksa lah minta ke orang gede. Orang gede misalnya utang Iya. dikasih. Iya, ada yang percaya, ada juga yang tidak. Berarti Bu, misalnya kalau memang nggak ada sama sekali untuk kebutuhan beras, Ibu harus utang. Iya. Dan Utang. orang gedenya mungkin yang kayak Ibu bilang, Yang percaya, yang nggak percaya, yang nggak juga. ada juga Bu yang nggak percaya sama Ada lah, karena kan ditengok penghasilan kita tidak ada. Kalau orang kan punya sawit, punya ini, punya itu, kita cuma punya tempat tinggal. Nggak ada yang diharap sama orang. Berarti memang rumit, sangat rumit. Bukan rumit, memang rumit. Terus ibu kan nih maaf Isa bilang kan nggak bisa melihat. Iya. Ibu nggak bisa melihat. Saya kepikirannya malah ke kehidupan ibu sehari-hari ini yang kita semuanya nggak bisa pikir secara logika. Misalnya gini, ibu mandikan Hakiki, ibu rawat ibu pasti dong ya, Iya. mandikan segala macam itu gimana? Saya memang anakku ini dari lahir aku urus sendiri, nggak ada yang nggak ngurus. ada orang lain ngurus. Nggak, dari bayi saya rawat sendiri. Dia punya nenek tapi di Biren sana, nggak open sama cucunya. Nggak ada. Dia banyak pun keluarganya itu tapi nggak peduli keluarganya. Banyak saudara-saudaranya di Biren sana tapi tidak peduli dia sama Muhammad Hakiki ini. Karena mungkin anakku karena cacat itu nggak ada open. Mungkin keluarganya nggak suka sama anakku. Yang lain kan normal, cucunya cuma anakku yang nggak bisa. Dia punya keluarga tapi nggak open. Dari kecil saya merawat sendiri dari bayi. Saya udah berkelana kemana-mana cari makan dulu kan. Sampai ke Medan, ke Pekanbaru saya udah. Ayahnya sendiri Nggak usah dibahas. memang Nggak bisa dibahas karena dia udah punya orang. Udah punya orang lain. Dia pun orang susah, dia kerjanya juga kadang-kadang jual obat ya. Kadang nggak tahu lah, sedih juga dia kehidupannya. dengan kondisi ibu yang seperti Karena dia cacat juga. cacat juga. Iya. Jadi aku nggak bisa bahas itu. Selaku dia tunanetra mau juga open sama anak. Sedangkan orang melihat aja nggak pernah open sama anak. Ibu yang sabar ya. Berarti memang ibu benar-benar orang tua tunggal ngerawat anak dengan kondisi seperti inilah istilahnya. Iya. Harapan ibu untuk Muhammad Hakiki gimana? Ya kalau bisa sih ada yang peduli sama anakku ini. Ya, paling tidak kan periksa ke THT atau bisa mendengar dia apa tidak. Terus butuh ini alat pendengaran. Kadang-kadang kita manggil dia nggak tahu. Gitu ceritanya. Kita panggil dia nggak tahu. Kita bilang jangan nak. Ke situ dia. Aduh Bu, itu saya bisa bayangin ibu kan nggak bisa melihat, anak ibu nggak bisa mendengar. Posisi seandainya ibu dan anak ibu berjarak itu udah pasti Dia kalau lihat aku baru dia nanti cari aku. Tapi kalau kayak dia meraba nggak ada, juga ya, sama-sama meraba gitu Bu ya. Iya.
ibu bisa tabah dan kuat kayak gini. Bisa nggak tahu mau bilang apa lagi. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan aku tabah selamanya nih. Terus mungkin ibu bisa bercerita sedikit juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Apa kiat dari ibu sendiri kok bisa kuat gitu loh Bu, dengan ibu kondisi yang tunanetra, bisa ibu kuat, bisa nggak ibu kasih support ke mereka yang ada di sana? Justru kadang yang di sana juga malah aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, sedangkan ibu yang begini aja ibu bisa gitu melakukan banyak hal. Alhamdulillah bisa. Jangan putus asa lah Bu ya, yang penting bisa Iya. Bu ibu sampaikan pesan. Tapi saya ada pesan nih ke pertama dulu ke pemerintah ya. Nah, pemerintah duluan. Saya harap kepada pemerintah kalau bisa sih saya bukan minta gaji tapi saya minta bulanan untuk makan aja. Daripada saya turun-turun ke lapangan seperti kawan-kawan aku yang sudah turun ke lapangan, turun di lampu merah, keliling di pajak, di pasar, bawa bawa timba ya. Kalau bisa sih saya jangan sampai turun ke sana karena saya merawat anak, merawat mama gitu, merawat orang tua yang sudah renta gitu, yang sudah sakit bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kalau bisa pemerintah ya adalah bantuan sedikit kami setiap bulanan lah saya harap. Karena kan yang butuh bantuan kan bukan anak yatim piatu aja. Memang mereka itu sudah wajib bagi kita umat muslim nih untuk memperhatikan anak yatim piatu. Tapi kami juga minta perhatian juga dari Bapak Bupati atau siapapun lah yang merasa ada hati untuk kami. Mintalah hati kalian untuk kami, sedikit aja buka hati, sedikit aja. Tolong perhatikan keluarga kami, Pak. Kalau bukan Bapak yang bantu, siapa lagi, Pak? Saya tidak bisa bekerja, Pak. Kalau saya bisa melihat, bisa mungkin jadi pembantu, saya bisa jadi buruh. Tapi ini mengharap dari urut, Pak. Siapa yang mijit, Pak, setiap hari? Nggak ada. Kan nggak mungkin saya turun ke lapangan minta-minta, Pak. Yang malu Bapak juga nanti. Itulah saya sangat bermohon sekali kepada bapak-bapak aku yang ada di Cijaya ini, ataupun dimanapun yang berada. Sayanglah kepada kami, Pak. Tolonglah, bukalah hati kalian kepada kami. Sedikit aja, Pak. Jangan banyak-banyak. Sedikit aja buka hati. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Semoga Bapak diangkat derajatnya, kita dibuka pintu rezekinya, dibuka pintu ibadahnya. Selamat iman yang perhatikan kami, Pak. Aku doakan, Pak. Kalau Bapak perhatikan kami mendoakan. Doa-doa orang sakit dikabulkan Allah, Pak. Orang sakit di dalam kamar itu, Pak, gak tahu apa-apa. Dia memang gak tahu apa-apa, Pak. Yang terkurung di dalam kamar, Pak. Kita pun kalau dikurung mungkin gak bisa tahan, Pak. Tapi dia bisa tahan, gak tahan, dia harus dikurung. Maafkan saya, ya Allah. Saya sudah kurung mama saya di kamar. Iya, terpaksa aku lakukan karena dia gak tahu, karena dia gak sadar. Kalau aku buka dia, Pak, dia ke jalan, Pak. Dia sering tidur di jalan. Di mana pernah bawa ke rumah sakit jiwa? Sudah 3 kali dia ke rumah sakit jiwa. Ya, kepada kawan-kawan, teman-teman saya dimanapun berada, mau di Banda Aceh atau di Medan, dimanapun, ya saya harap kalian harus sabar ya, tabah menghadapi kenyataan kita ini. Bukan nasib ya. Kalau nasib nanti Allah marah sama kita, tapi ya keadaan yang mungkin ya cobaan dikasih sama kita, sama Allah, itu kita harus sabar gitu menghadapi. Kayak saya ini, saya alhamdulillah sabar menghadapi. Sabar kali. Ya, sabar menghadapi. Keluarga saya ya bukan lagi sedih, tapi kita nggak bilang boleh sedih ya.
nggak boleh kita bilang sedih. Tapi memang ya kalau orang lihat mungkin sedih, tapi kalau aku udah nggak sedih lagi, sudah biasa. Keadaan sudah biasa aku hadapi. Ya teman-teman aku kalau bisa ikutlah seperti jejakku ini ya. Kalau bisa kalian janganlah turun ke jalan, jangan di lampu merah. Kalau bisa saya mohon ya usahakan, kalau bisa usahakan yang keluar keringat sendirilah. Tapi kalian jangan marah, ini cuma usulan aja. Kalian jangan marah sama saya ya. Itu aja, terima kasih Bu. Terus Bu, Isel juga pernah dengar di bulan puasa Ibu pas lagi nggak ada uang itu, pernah Ibu buka puasa sama sahur itu makan mie instan gitu Bu ya? Iya pernah. Pernah. Satu Indomie. Iya, mie 1.000 itu, mie intermie. Iya. Ya, mie intermie, iya. Saya bagi 2, tinggal untuk sahur 1, buat buka 1. Maksud Ibu satu mie itu dibagi 2 lagi? Iya, untuk sayurnya. Untuk sayurnya setengah di Iya. sahur, setengah di buka Iya. puasa, itu setengah mie itu dibagi 3. Iya. Ibu serius Bu? Serius, alhamdulillah. Iya, insya Allah memang serius. Ngapain kita berbohong? Sama Allah nggak bisa berbohong. Pernah Bu. Itu karena pada saat itu memang kondisi memang nggak ada Bu ya? Iya, tapi saya Bu nggak pernah mengeluh sama tetangga. Mereka itu nggak tahu saya lapar apa kenyang di rumah, nggak tahu, karena saya jarang mengeluh sama orang. Nah itu yang saya tadi tanyakan, gimana kondisi lingkungan sekitar Ibu dengan kondisi Ibu seperti ini? Apa ada perhatian dari orang-orang di sekitar gitu? Nggak Sampai ada. Ibu harus makan Indomie setengah Tapi bungkus. saya kan nggak pernah Nggak pernah cerita. saya mengeluh kepada tetangga, itu nggak pernah. Mereka tuh yang tahu aku senang gitu. Ibu tetap nampakkan kalau Ibu tuh ceria dengan Iya, kondisi jadi Ibu. kan mereka nggak tahu kita ada apa nggak, karena jarang aku curhat-curhat sama tetangga, jarang. Nggak ada. Misalnya alah nggak ada duit, nggak ada ini, nggak ada itu, kan kalau orang kan biasanya bilang alah nggak ada lagi duit nih, kayak mana nih yang belikan, nggak ada lauk ini itu. Aku nggak pernah mengeluh. Makan apa ada di rumah, ada kartes, ya kartes ku goreng itu. Walaupun cuma dengan mie instan yang setengah Iya. tadi Bu ya. Iya. Dan itu bisa bagi 3 lagi. Saya nggak bisa bayangin satu Sayur. mie instan yang Kasih harga kuah. 1.000. Kasih kuah banyak Bu. Yang harga 1.000 itu kan sedikit aja Bu ya, tinggal dibagi 2 dan setengahnya itu makan bertiga antara Muhammad Hakiki, Ibu dan juga Iya. ibunya Ibu. Ya Allah Ibu, sampai segitunya ya Bu ya? Ya, ada Bu, sering. Ada sering? Iya. Maksud Ibu nggak Maksudnya hanya sering, bukan Indomie aja. Kadang-kadang nanti, ya kadang-kadang mama saya lapar kan, gua taruh garam aja. Minta nasi, dia nggak ada lauk. Kadang-kadang pas duit habis kan kita utang ikan, nggak mungkin ya. Nggak mungkin Nggak utang berani ikan, ya. nggak berani. Saya tuh paling berani utang di kedai itu paling beras. Itu pun kalau dikasih, tapi jarang orang ngasih. Tuh. berarti kalau memang nggak ada sama sekali dengan garam lah ya. Ya, garam. Pernah nggak Ibu memang sama sekali putus dengan nasi? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah beras Nggak ada. tercukupi itu ya Bu ya. Ada, Alhamdulillah ada aja alhamdulillah. rezeki. Paling enggak untuk berasnya ada. Kalau beras walaupun sedikit-sedikit, walaupun beli aku nanti ada mijit, terus beli beras 1 bambu gitu, atau 2, kalau bisa orang bilang setengah kilo ya biasanya. Yang kayak batok-batok gitu. Bu, Nah, ya. tiga mu gitu beli beras. Untuk stok Bu, paling enggak kalau ada Stok, lapar ada Mama beras. yang pertama dulu Karena beliau sebentar-bentar tadi ya. minta makan, dia lupa. Kalau udah makan itu minta lagi makan, dikirain orang kan nggak kasih makan, rupanya dia memang lupa kan. Makan dari dia. Terus kayak sabun itu, rinso kami perlu banyak. Karena kan dia kan beraknya nggak tahu di WC lagi. Jadi di situ Oh ya, langsung dikain. dengan kondisi Bu seperti ini Bu bisa ngehandle itu semua. Ini kalau saya nanti kalau udah berak dia ini, saya telepon adik perempuan. Oh, bisa ada yang bantu. Karena kan mandi sendiri nggak bisa melawan dia. Karena Ibu pun kondisi kayak gini ya. Nggak bisa, orang melihat juga adik sendiri, kalau diharap sama adik sendiri nggak bisa juga, karena satu yang megang, satu yang urus, yang mandi. Nah, nanti adik yang mandi, aku yang megang, gosok gitu, harus dua-dua. Harus dua-dua. Karena kan kalau bisa sih 3, kalau ngurus cuma kami 2 aja. Dengan itu Nah, saya peluk dia itu kalau mandi, saya peluk dia. baru mandi gitu ya. Peluk menjerit-jerit. Kalau mandi Ya Allah menjerit-jerit. Ibu dengan kondisi Ibu seperti ini bisa merawat orang yang sakit.
Jadi ceritanya orang sakit rawat orang sakit ya Bu Iya, ya. iya. Itulah Bu cerita Kak. Pahit. Ya kalau dibahas Bu panjang Bu, tapi janganlah dibahas. Nanti apa kesedihan saya jadi terungkit lagi. Jangan lagi Bu. Terus Ibu Isal juga mau tanya, ada nggak momen yang paling pahit banget dalam hidup Ibu, yang Ibu kadang rasa sendiri tuh pengen nyerah gitu? Karena salat Ibu tegar banget, pasti ada dong ya momen yang memang Ada Ibu, Bu, ada. ada. Pernah saya mau jual rumah itu, mau pergi, mau cari sedekah. Maksudnya mau jual rumah yang ada sekarang, Ibu mau nyari Iya mau sedekah? pergi, ya mau pergi keluar cari-cari makan kayak orang kayak mereka gitu. Pernah kemarin terlintas dalam hati. Ibu bilang gitu. Itu Iya. bagi Ibu momen terpahit karena memang Nggak sanggup lagi. nggak sanggup pikir lagi dengan kehidupan. Kepala aku nggak sanggup menerima. Saya bilang kalau ada yang beli rumah ini aku jual. Aku bilang aku mau merantau. Aku bilang mau cari makan seperti mereka. Terus Kemarin tiba-tiba udah itu ada orang bilang, kata Pak Sedes, jangan Kak, jangan pergi, bilang kalau bisa kakak jangan turun ke lampu merah, dia bilang jangan seperti mereka. Itu aja. Jadi saya pikir ya juga ya gitu ya. Iya juga aku pikir, karena kalau aku yang pergi anakku nanti terlantar, mama ya terlantar juga. Yang pertama dulu aku mikir mama nggak sanggup pergi. Ibu masih Kalau anak kan bisa aku bawa masih kecil. Kalau ibuku kan nggak mungkin aku bawa. sempat berarti Ibu kepikiran mau pergi jual rumah, dan Iya, bagi Ibu itu momen iya. yang paling pahit ya. Iya. Karena Ibu benar-benar kuat. Nggak sanggup lagi Bu. Apalagi kalau udah datang bulan puasa saya selalu kepepet. Kalau udah bulan puasa karena kan nggak ada yang mijit sama sekali, nggak ada kalau bulan puasa jarang. Tapi nggak kepikiran Ibu sedikit. Pernah pun puasa ya? sekali itu aku mohon sama dinas sosial kan, ada dikasih beras dosa. Nah, itu tahun berapa itu? Tahun 2019 atau berapa? 2019 kayaknya. Pernah saya itu udah putus sama sekali, nggak ada beras Bu pas bulan puasa. Jadi saya telepon orang dinas sosial, itulah ada di antara beras dosa, telur 2 papan, ada minyak juga. Gitu. Tapi Ibu setelah dengar omongan sekdes tadi lah ya, dengar omongan orang, baru Ibu terakhir sadar lah istilahnya, ya Allah ngapain ya Bu ya. Iya. Sampai sekarang Ibu masih bisa bertahan walaupun makan seadanya. Iya. Iya Bu. Tapi rezeki ada terus. Ada insya Allah ya, alhamdulillah Bu, walaupun sedikit-sedikit ada. Bukan kita bilang nggak ada rezeki Allah ya kan, tapi ada. Tapi saya kayaknya kurang kuat lagi Bu, karena kan saya pun udah sering sakit-sakitan ya, anak pun kondisi anak pun kayak gini, anak jaga anak, jaga mama. Anak kadang-kadang pergi mainnya jauh, cari anak. Nanti kalau lagi cari anak teringat orang tua di rumah. Jadi kalau ada acara apa-apa pun di mana-mana, ada kemarin banyak orang meninggal teman-teman, nggak bisa aku pergi karena nggak sanggup tinggal mama kan, teringat. Nah, itu saya juga mau tanya ke Ibu, gimana Ibu bersosialisasi sama teman-teman yang ada di sekitar, misalkan kayak tadi kenduri, kayak tadi ada Saya orang ikut meninggal. aja Bu, saya gabung-gabung sama mereka. Ikut juga Ya, Ibu. ada yang mau ngajak, ada yang kayak nggak mau. Itu kok, ini maaf Bu cerita sedikit kita. Iya. Itu kok Ibu keundangan gimana, dipapah lah ya berarti Iya, sama teman-teman. nanti kan kalau sampai ke sana dikasih tempat duduk, nanti udah mau makan Memang dikasih makan. disediakan sama mereka gitu Ya, ya. sama teman yang mau, tapi ada juga yang nggak mau. Kan nggak semua orang baik sama kita. Mungkin dalam 100 orang ada 1 orang yang baik sama kita. Kita terima kasih juga ya kepada yang sudah baik hati sama saya gitu. Semua insya Allah pasti Teman-teman semua saya- baik, cuman lewat jalannya masing-masing ya Bu ya. Iya, Mungkin iya. nanti yang temennya ini bawa Ibu ke sini, temennya ini pasti ada lah. Iya, insya ada. Oke Bu, ya ampun ini kita udah cerita panjang lebar banget nih Bu tentang kisah-kisah Ibu ngerawat Muhammad Hakiki, ngerawat ibunya Ibu. Teman-teman sahabat Isal House juga udah dengar di rumah tentang semangatnya Ibu ya. Jadi kita harap di sini teman-teman yang ada di rumah ini jangan patah semangat Iya, ya. jangan patah semangat. Jangan patah semangat, harus kayak Harus Ibu harus semangat. Fatmawati ini. Iya. Ini malah Ibu Terus Fatma tegar tegar setegar-tegarnya kalau Dalam- kita bilang ya, dalam berjuang kehidupan ini. berjuang dengan kehidupan ini. Terkadang kita mendengar ada orang yang mengeluh, ih saya nggak punya ini, saya nggak punya ini, tiba-tiba apa namanya
ada lagi yang lebih susah ternyata dari Iya, kita. ada. Kita bisa melihat Mungkin, contoh Ibu Fatmawati. misalnya saya bilang saya susah, mungkin di bawah saya lebih ada lagi yang lebih susah kan. Iya. Tapi kalau menurut saya ini saya susah, saya yang paling susah gitu kan. Kalau menurut saya, mungkin bagi orang lain dia juga yang paling susah kan gitu. Baiklah Ibu Fatmawati, terima kasih nih udah bincang-bincang sama kita di sini. Iya Bu, terima Udah kasih berbagi sama-sama. cerita kehidupannya dengan kita. Iya Bu, terima Yang kasih. penuh lika-liku, prihatinnya juga jadi inspirasi juga buat kita. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, sahabat Isal Host yang ada di rumah, mudah-mudahan dengan perbincangan kita bersama Ibu Fatmawati tadi, kita sendiri bisa meresapi ya bahwa kehidupan kita itu lebih baik dari kehidupan orang lain. Makanya sering sekali kita bilang, kita tuh jangan sesekali melihat ke atas terus, kita harus melihat ke bawah. Karena seorang Ibu Fatmawati aja yang dia dengan kondisinya seperti ini masih bisa dia bilang, saya lebih baik daripada orang yang di bawah saya. Apalagi dengan kondisi kita yang memang benar-benar kuat fisik, kok bisa kita mengeluh? Jangan pernah mengeluh. Kita harus tetap semangat, harus punya jiwa semangat, dan jangan lupa juga selalu bersyukur ya Bu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah sahabat Isal Host yang ada di rumah, dengan berakhirnya perbincangan kita bersama Ibu Fatma ini, maka berakhir pula podcast kita hari ini. Isal mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton acara kita, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.